Perkenalkan, nama aku Glenvika Imran dengan NIM 23017053 dari Prodi Sastra Indonesia. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan Ibu dosen Yeni Hayati. Jadi tujuan aku membuat video ini untuk membicarakan atau menyampaikan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Partikel karya Dewi Lestari. Sebelum ke unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, aku akan menyampaikan sinopsis dari novel Partikel karya Dewi Lestari. Berikut novelnya. Di sebuah kampung bernama Batu Luhur di Bogor, terdapat dua saudari yang bernama Zara dan Sarah, adiknya yang dibesarkan oleh Firas, ayah kandungnya, secara tidak konvensional. Firas mendidik Zara sedari kecil, diberi pendidikan dengan sendiri tanpa disekolahkan. Zara diberi sebagai anak tertua, diberi tumpukan sebagai harapan Firas. Sedikit cerita, Firas adalah ayah dari Zara dan Hara, di mana Firas adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya, Aisyah, yang melainkan ibunya dari Zahra. Jadi Firas diangkat oleh ayah dan ibunya Aisyah, dan ternyata saat dibesarkan mereka malah memiliki hubungan atau saling mencintai. Zara sebagai anaknya Firas memanggil ibu dan ayahnya Aisyah dengan sebutan Abi dan Umi. Abi dan Umi merasa hubungan antara Firas dan Aisyah sangat tidaklah bagus, dikarenakan mereka masih menganggap mereka adalah saudara, dan tanggapan mereka, pikiran mereka yang membuat hubungan antara Abi dan Umi dengan ayahnya Zara tidak bagus sampai sekarang. Lambat laun, pilihan-pilihan Firas membuat dia sangat terpojok. Bahkan di tempat dia sangat terkucil, di tempat kerjanya, desa, bahkan keluarganya. Semua berawal dari obsesinya terhadap sebuah tempat angker bernama Bukit Jombal. Bahkan di saat kelahiran anaknya yang ketiga yang cacat, para keluarga kampung-kampung Indonesia menyalahkan Firas dan tempat itu. Mereka, para warga kampung desa, bahkan keluarga menyalahkan Firas karena mereka menganggap Firas dan bukit itu membawa sial, hingga Firas memberikan amanat kepada Zara untuk melindungi Bukit Jambul, dan setelah ia lenyap dan meninggalkan 4 jurnal. Kepergian Firas mengubah dinamika Zara dengan keluarganya. Zara dianggap aneh dan pemberontak, bahkan membuat masalah di sekolahnya yang sifatnya seperti Firas. Bahkan tidak ada yang mau berteman dengan dia, hanya satu orang dari Nigeria yang menjadi teman sebangkunya. Pada ulang tahun yang ke-17, Zahra mendapat sebuah kamera langka yang tidak tahu identitasnya dari siapa. Zahra beranggap bahwa kamera itu dapat mengungkapkan di mana keberadaan ayahnya, sehingga Zahra belajar menjadi fotografi. Kamera itu membawa Zahra melalang buana. Zahra sempat bekerja di penampungan orang hutan sebelum ia mendapat tempat untuk bermarkas di London. Oleh kedua temannya Zahra yang bernama Paul dan Jack, Zahra dijembeng menjadi fotografer profesional di London, dan ia juga menemukan cinta pertamanya, dan ia juga dipertemukan dengan teman lamanya yang bernama Koso. Dengan bantuan Paul, Zahra menemukan jejak seseorang yang bernama Simon Hardiman di Glastonbury, yang dimana Simon merupakan orang yang mengirim Zahra kamera. Simon dan Firas ternyata memiliki hubungan pertemanan. Simon hendak membantu Firas dalam penelitiannya, tetapi belum sempat terwujud. Dengan dibantu tanaman enteogen yang diyakini Firas dapat membuka dimensi lain, Zahra melakukan cobaan pertama. Simon dibantu oleh syaman yang bernama Haukeye untuk melakukan proses tersebut.
sebuah kabar duka dari Indonesia menginterupsi proses mereka. Zara kembali ke Indonesia. Di perjalanan, Zara menemukan sepucuk surat yang ditujukan kepada Partikel. Zara yang menemukannya merasa bahwa surat itu ditujukan kepada dirinya. Sementara itu di Bandung, akhirnya Elektra bertemu dengan Bodi. Satu kontak singkat membuat mereka tersadar bahwa pertemuan mereka adalah awal dari petualangan baru. Nah, jadi itu merupakan sedikit sinopsis dari novel Partikel karya Dewi Lestari. Masuk ke unsur intrinsik dari novel Partikel karya Dewi Lestari. Yang pertama ada tema. Tema dari novel ini yaitu petualangan seorang anak bernama Zara untuk menemukan ayahnya dengan dibekali 4 jurnal milik ayahnya dan membawa dirinya menjadi seorang fotografer. Yang kedua ada tokoh yang pertama ada Zara, anak dari Firas, seorang anak yang baik, cerdas, yang mencari tahu keberadaan ayahnya. Yang kedua ada Firas, seorang yang suka meneliti, ahli mikologi. Dan yang ketiga ada Aisyah yang merupakan istri Firas, ibu yang baik. Dan Hara, anak dari Firas dan Aisyah atau saudara kandungnya Zara, seorang anak yang cerdas. Dan yang keempat ada Abi dan Umi dari Firas dan Aisyah dengan sifatnya yang kalau abahnya patuh terhadap aturan adat istiadat dan keras kepala. Dan ada Koso, anak yang suka membaca tetapi malas mengerjakan sesuatu. Yang ketiga ada alur. Alur dari novel ini yaitu alur maju mundur yang diperankan oleh Zara dan tokoh lainnya terhadap kadang ada di masa lalu dan masa sekarang. Yang keempat ada latar dari novel ini yaitu Bogor di Batu Luhur, tempat mereka dibesarkan dan tempat mereka bersekolah, yaitu Zara dan adiknya beserta ayahnya dan Abah Umi. Dan yang kedua juga ada latar di London, tempat Zara menjadi fotografer yang profesional dengan bertujuan untuk mencari tahu keberadaan ayahnya. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini ada dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama di mana yang menceritakan tentang aku, yaitu Zara, tentang bagaimana cerita dia atau hidup dia dalam bereksperimen mencari keberadaan ayahnya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang dari novel ini menceritakan tentang tokoh-tokoh lain seperti Firas, Aisyah, Abah Umi, dan yang lainnya. Keenam ada gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan bahasa sehari-hari dan ada juga dalam menggunakan bahasa Inggris yang terdapat dalam novel tersebut. Dan ada juga penggunaan majas seperti majas personifikasi dan majas asosiasi. Yang ketujuh ada amanat. Amanat dari novel ini ada beberapa yang ingin ku sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimana kita hargailah kehidupan kita dengan pantang menyerah. Kita harus sabar dalam menjalani hidup ini, bahwa kita percaya akan ada hidup yang indah di suatu saat. Di ujung hidup kita pasti kita akan menemukan jalan yang lebih baik. Dan yang kedua, kita harus menghargai hidup ini dengan jangan memaksakan kehendak kita dalam perjalanan hidup, dan juga dengan kita harus menjaga alam sebagaimana alam menjaga kita. Dengan kita tidak boleh merusak alam, dikarenakan kita dengan alam juga saling membutuhkan, dan kita juga sebagai teman harus saling penolong. Oke, jadi itu adalah unsur intrinsik dari novel Partikel karya Dewi Lestari yang bisa aku sampaikan. Dan berikut adalah unsur ekstrinsik dari novel Partikel karya Dewi Lestari. Yang pertama yaitu biografi
pengarang. Berikut biografinya. Yang pertama ada biografi pengarang dari novel Partikel, yaitu Dewi Lestari. Dewi Lestari alias Di adalah seorang penulis dan penyanyi penulis lagu asal Indonesia. Dewi Lestari lahir pada tanggal 20 Januari 1976. Dewi Lestari dikenal karena karyanya yang beragam. Bahkan Dewi Lestari juga aktif sebagai penyanyi dengan lagunya, salah satu lagunya yaitu Malaikat, juga Tahu, dan beberapa karyanya termasuk juga karya Supernova dan Filosofi Kopi. Dewi Lestari dikenal di kancah kepenulisan setelah merilis novelnya yang berjudul Supernova pada tahun 2001. Novel tersebut sukses besar dan dilanjutkan dengan seri lainnya. Selain Supernova, Dewi Lestari juga menulis novel Stand Alone dan kumpulan cerpen yang syarat dengan kisah cinta romantis dengan penuh filosofi. Dewi Lestari pernah menikah dengan Marcel Siaan dan seorang penyanyi R&B dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan pernikahan keduanya kandas pada tahun 2008. Dewi Lestari menikah dengan Reza Gunawan dan dikaruniai seorang perempuan. Namun pada tahun 2022, Reza Gunawan meninggal akibat penyakit stroke. Dewi Lestari juga dikenal sebagai penyanyi dan juga anggota dari grup vokal. Dewi Lestari dikenal dengan novelnya dan karyanya sangat dinanti oleh penggemarnya. Dan beberapa karyanya telah meraih banyak penghargaan. Kedua, nilai pendidikan, seperti nilai-nilainya yaitu setia kawan, tidak memaksakan kehendak sendiri, mencintai alam seperti alam menjaga kita atau melindungi kita. Terus tidak munafik dan penolong dan jangan penakut. Yang ketiga ada nilai sosial, yaitu pengorbanan, dengan membuktikan dari pengorbanan ayahnya, yaitu dalam kutipan tidak sia-sia abah atau ayah pindah dari kota, yaitu dari sekolah, dari pindah ke satu beasiswa ke beasiswanya dengan tujuan yang baik. Setelah itu ada kemenangan, di mana hasil dari usaha kita membuahkan hasil dari Zara yang memenangkan perlombaan fotografer. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari novel ini yaitu para pembaca diajak untuk berpikir merenungkan hubungan antara sains dan spiritualis. Kita juga diajarkan untuk kita juga diajarkan untuk mencintai alam sebagaimana alam menjaga kita dan melindungi kita. Kita harus menjaga alam dengan tidak merusaknya. Dan kita juga diajarkan untuk setia kawan dan tidak mementingkan kehendak kita. Yang paling penting yaitu jangan menyerah. Kita harus percaya bahwa dengan usaha yang maksimal untuk mencapai keinginan kita pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik yang diizinkan Tuhan untuk kita. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa aku sampaikan. Nah, jadi itu yang tadi ada kesimpulan. Berakhir kesimpulan yang aku sampaikan, maka berakhir pula apa yang ingin aku sampaikan tentang analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Partikel karya Dewi Lestari. Apabila ada kata kesalahan, mohon dimaafkan, dan aku berharap semoga video yang aku buat bermanfaat bagi kita semua. Aku Grafika Nenggolan dengan NIM 2301753 dari Prodi Sastra Indonesia. Pamit undur diri dan sampai jumpa lain kali. Bye bye.